Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanada Zanubia dari jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan dengan nomor NIM 22892100007. Di sini saya akan membahas tentang pengertian rule of law, hak asasi manusia, serta pemikiran hak asasi manusia di dunia maupun di Indonesia. Simak terus sampai habis ya. Nah, materi pertama yang akan kita bahas yaitu tentang rule of law. Apa sih rule of law itu? Rule of law merupakan salah satu prinsip hukum yang mengatakan bahwa sebuah negara itu perlu diatur dan diperintah oleh suatu hukum dan bukan sekedar keputusan para pejabat-pejabat secara individual. Albert Van Dioye mengatakan bahwa rule of law memiliki 3 unsur dasar. Nah, yaitu yang pertama, supremasi aturan hukum. Maksud dari unsur yang pertama ini yaitu seseorang boleh dihukum apabila ia telah melakukan kesalahan atau bisa dikatakan ia telah melanggar hukum. Unsur yang kedua yaitu kedudukan yang sama di mata hukum. Jadi maksud dari unsur ini yaitu semua warga negara berhak mendapatkan keadilan tanpa dibeda-bedakan. Dan unsur yang terakhir yaitu terjaminnya hak asasi manusia melalui perundang-undangan serta putusan pengadilan. Materi selanjutnya yaitu tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap individu di bumi. Nah, hak asasi manusia ini bersifat hakikat, yaitu semua umat manusia memiliki hak tersebut semenjak ia lahir. Hak asasi manusia juga bersifat universal yang artinya berlaku untuk semua orang tanpa memandang dari statusnya, suku bangsanya, gendernya, atau perbedaan lainnya. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut serta berlaku dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Jadi kita sebagai individu harus saling menghormati dan menghargai hak yang dimiliki oleh orang lain. Hak asasi manusia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia juga merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan, serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini banyak sekali pasal tentang hak asasi manusia, yaitu ada pasal 28A yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Ada juga pasal 28C ayat 2, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Tidak hanya di Indonesia yang terdapat pasal tentang hak asasi manusia, di negara lain pun banyak ya. Berdasarkan ini contohnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948. Hak yang dilindungi dalam deklarasi tersebut yaitu hak hidup, bebas dari perbudakan, bebas dari penyiksaan dan kekejaman, persamaan dan bantuan hukum, pengadilan yang adil, mendapatkan suaka, hak kewarganegaraan, membentuk keluarga, memiliki harta benda, kebebasan beragama, berpendapat, berserikat, dan berkumpul, turut serta dalam pemerintahan, jaminan sosial, pekerjaan, upah layak, dan kesejahteraan. Terus yang terakhir ada memperoleh pendidikan, kehidupan, kebudayaan. Banyak banget, itu dia materi yang bisa saya sampaikan. Di awal tadi kita sudah membahas rule of law, kemudian hak asasi manusia dan juga pasal-pasal di Indonesia. Terus juga membahas sedikit deklarasi universal yang diumumkan oleh PBB. Baik, semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.